Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan gizi dasar yang pertama. Hari ini saya, Nurul Putri Utami, sebagai dosen pengampu perkuliahan akan menjelaskan tentang pengantar gizi dasar. Untuk perkuliahan berikutnya, saya juga akan ditemani oleh Bu Wujita sebagai tim teaching dalam perkuliahan ini. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang bagi mahasiswa baru. Semoga tetap semangat ya untuk mengikuti perkuliahan walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Untuk deskripsi mata kuliah gizi dasar, yaitu mata kuliah ini merupakan salah satu penunjang bagi mahasiswa sebagai modal dalam praktik penyelenggaraan makanan pada suatu usaha bisnis jasa makanan. Apa saja yang dipelajari pada perkuliahan ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang konsep dasar ilmu gizi. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang zat gizi, yaitu meliputi komponen pencernaan dan dampak zat gizi seperti dari protein, karbohidrat, mineral, vitamin terhadap tubuh manusia. Kemudian juga akan dipelajari pula bagaimana pedoman gizi seimbang, perhitungan kebutuhan gizi, kandungan zat gizi makanan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan menu, dan juga pemasakan makanan yang baik sehingga tidak mengurangi nilai gizinya pada suatu usaha bisnis jasa makanan. Selain itu, mahasiswa juga didorong untuk memiliki keterampilan yang baik sehingga mampu melaksanakan ilmu dalam usaha bisnis jasa makanan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar ilmu gizi dan menerapkannya dalam penyelenggaraan bisnis jasa makanan sesuai kebutuhan konsumen. Tujuan khususnya, mahasiswa diharapkan mampu ya menangani permintaan menu dari konsumen, baik makanan atau minuman yang memperhatikan aspek gizi kesehatan. Kemudian mampu menerapkan metode memasak yang baik yang bisa menjaga kandungan gizi, serta bisa menerapkan ilmu gizi dalam penyelenggaraan menu makanan. Berikut kontrak belajarnya. Jadi untuk keterlambatan, kalau bisa on time ya, jadi akan ada sesi absensi untuk metode asinkron atau metode yang tidak tatap muka. Itu absensi harus di hari perkuliahan dan nanti bisa dibuka di e-learning masing-masing untuk melakukan absensinya. Untuk metode sinkron nanti absensinya akan dilakukan pada jam perkuliahan. Kemudian untuk sopan santun diharapkan penggunaan bahasanya baik dan benar, baku, tidak banyak singkatan, terutama dalam pengerjaan tugas-tugas. Dan untuk metode sinkron atau tatap muka diharapkan penampilannya sopan dan rapi. Oke, untuk aturan di kelas tetap harus aktif. Dalam bentuk apa aktifnya? Yaitu misalkan ada forum perkuliahan harap diikuti dengan baik. Kemudian untuk PJ mata kuliah nanti akan ada bagian obrolan, nanti di situ teman-teman bisa mengajukan diri, berdiskusi atau mungkin menunjuk temannya sebagai perwakilan PJ mata kuliah. Jadi PJ mata kuliah ini sebagai narah hubung ya. Jadi misalkan ada informasi terbaru, nanti akan saya sampaikan kepada PJ mata kuliah sebelum ke teman-teman gitu. Aktivitas pembelajaran dalam perkuliahan kita yaitu akan ada kuliah tatap muka atau kuliah secara asinkron gitu ya. Dan juga nanti ada penugasan, tapi saya buat penugasannya tidak setiap saat ya, jadi tidak harus merasa terbebani dengan adanya tugas. Kemudian nanti kemungkinan akan ada sesi presentasi gitu ya, jadi teman-teman akan mempresentasikan dari penugasan yang diberikan. Kemudian ada kuis, ini juga berpengaruh ke nilai, dan akan ada evaluasi di tengah semester dan akhir semester berupa UTS dan UAS. Untuk evaluasi perkuliahan,
yang paling tinggi adalah bagian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi diharapkan bisa mengikuti keduanya dengan baik. Kemudian tugas dan kuis sebesar 20%. Dan yang terakhir adalah kehadiran dan sikap. Sebagai gambaran perkuliahan gizi dasar di Prodi Bisma, saya buatkan sebuah peta capaian pembelajaran. Nah, di sini untuk pertemuan pertama kita akan belajar tentang konsep ilmu gizi dan juga hubungan gizi dengan kesehatan. Jadi ini masih topik yang basic gitu ya. Jadi saya harap teman-teman bisa memperhatikan dan memahami dengan baik. Nantinya ini akan digunakan untuk memahami perkuliahan berikutnya dengan topik energi dan lemak, karbohidrat dan protein, vitamin larut air, larut lemak, dan juga tentang mineral. Nah, selanjutnya teman-teman akan belajar tentang penilaian status gizi. Jadi bagaimana mengevaluasi orang itu sehat atau tidak ya secara gizinya, dan juga perhitungan kebutuhan gizinya. Kemudian akan dijelaskan pula tentang angka kecukupan gizi. Jadi bagaimana sih kita tahu orang itu gizinya cukup gitu ya. Tadi kan dinilai gizinya baik. Nah, gimana supaya tetap baik? Bagaimana dari yang awalnya kurang baik menjadi baik? Nah, ini kita akan bisa gunakan angka kecukupan gizi sebagai evaluasinya. Kemudian kita juga akan belajar tentang masalah, kekurangan, dan kelebihan gizi. Kemudian untuk mengetahui zat gizi makanan atau menyusun menu, kita biasanya gunakan bahan makanan penukar dan juga TKPI. TKPI adalah tabel komposisi pangan Indonesia, jadi merupakan database ya, database tentang kandungan gizi bahan makanan di Indonesia, dan itu biasanya kita gunakan untuk mengetahui atau menghitung kandungan gizi makanan. Kita juga akan belajar tentang label gizi. Mungkin ada yang belum tahu label gizi itu apa. Nah, itu seperti yang ada di kemasan makanan gitu ya, yang ada tulisan berapa kalori, berapa kandungan karbohidrat, protein, lemak dalam satu kemasan makanan. Ini sangat penting bagi salah satu pelaku bisnis gitu ya. Nah, kemudian nantinya teman-teman akan diajarkan pula topik tentang pedoman gizi seimbang. Nah, setelah itu teman-teman akan dijelaskan tentang pengolahan makanan yang sesuai persyaratan gizi. Jadi yang bagaimana sih pengolahan makanan supaya zat gizinya tidak banyak hilang. Nah, itu nanti akan dijelaskan pada perkuliahan gizi dasar. Untuk rencana pembelajaran semester, jadi total kita ada 14 pertemuan. Ya, ini 16 karena saya masukkan UTS dan UAS-nya. Jadi perkuliahan pertama adalah hari ini tanggal 22 September. Kemudian diakhiri pada tanggal 5 Januari 2021. Misalkan ada tanggal merah atau misalkan ada kegiatan lain, nanti kemungkinan akan ada rescheduling jadwal, tapi nanti akan tetap ada komunikasi ya dengan mahasiswa supaya tidak saling membebani. Nah, ini adalah akhir dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.